Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen Hafizul MH, selaku dosen mata kuliah Tarik Tashri dan teman-teman semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan siap mengikuti perkuliahan hari ini. Perkenalkan, saya Silvia Hoiriyah. Pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Kelompok kami akan mempresentasikan materi dengan judul Pengertian Syariah, Konsep Fikih, dan Pembentukan Hukum Islam dalam mata kuliah Tarik Tashri. Adapun susunan presentasi hari ini sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemateri pertama akan membahas tentang pengertian syariah. Pemateri kedua akan menjelaskan konsep fikih, dan pemateri ketiga akan memaparkan tentang proses pembentukan hukum Islam. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan langsung masuk ke pemaparan materi sebagai pemateri pertama. Baik teman-teman, syariah yang artinya hukum, syariah juga disebut konon Islami, yaitu kumpulan norma dan peraturan dalam Islam. Syariah juga mencakup lebih banyak topik dibanding hukum sekuler, termasuk kejahatan, politik, ekonomi, serta aspek pribadi seperti hubungan intim, kebersihan, pola makan, ibadah, dan puasa. Meski interpretasi syariah bervariasi di berbagai budaya, dalam penjelasan tersebut dijelaskan sebagai hukum Allah yang utuh dan terpisah dari interpretasi manusia tentang hukum. Syariah memiliki status resmi dan ditafsirkan oleh hakim Islam. Sementara berbagai tugas diemban oleh para pemimpin agama untuk masalah yang tidak secara langsung diungkapkan dalam sumber-sumber primer. Penerapan syariah diperluas melalui kesepakatan para ulama yang dikenal dengan ijma. Para ulama dan fuqaha kadang-kadang juga menggabungkan analogi dari Al-Quran dan As-Sunnah melalui cara al-qiyas, meskipun para pakar hukum Syiah lebih mengedepankan penalaran analogis atau akal. Para pakar menyatakan bahwa kata syariah merupakan istilah Arab kuno yang menggambarkan jalur yang harus dilalui atau arah menuju sumber akhir. Kata syariah sebenarnya telah ada sebelum kedatangan Islam, tercantum dalam kitab Taurat, Talmud, dan Injil. Meskipun dalam Taurat, syariah menggunakan istilah Ibrani, kata itu dalam bahasa Arab disebut Taurah, yang mencerminkan bimbingan, memberikan petunjuk, memahami, mengatur, dan kadang-kadang diartikan sebagai hukum. Kata ini disebutkan sebanyak 200 kali dalam Taurat. Dalam kitab Injil, istilah namus digunakan oleh Al-Masih yang merujuk pada hukum secara keseluruhan, yang mencakup orang-orang dekat, jiwa religius, serta syariat Musa yang telah ada sebelumnya. Secara etimologis, syariah berarti jalan menuju sumber air, tetapi orang Arab sering menafsirkannya sebagai jalan yang benar atau lurus, karena air merupakan sumber kehidupan. Kemudian dasar Al-Quran tentang syariat, yaitu disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 48 dan surat Al-Jatsiyah ayat 18. Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa syariat berarti jalan yang terang yang menuju kepada keberhasilan. Ketika diambil dari istilah hukum Islam dan syariah, pengertian syariat adalah agama yang ditentukan oleh Allah beserta segala perintahnya seperti sholat, puasa, haji, zakat, dan semua amal baik, serta bukan aturan-aturan muamalah. Selain pengertian tersebut, jika diartikan sebagai tempat mengalirnya air, syariah yang dimaksud dalam Al-Quran, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama ini, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, merupakan suatu hukum atau cara beragama yang harus ditaati. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Said Al-Asmawi. Dalam hal ini, Al-Asmawi tidak sama dengan Ali Al-Sayis. Menurut Al-Asmawi, syariat bukanlah berarti hukum atau undang-undang, karena kedua ayat tersebut tidak termasuk dalam ayat Madaniyah, melainkan diturunkan di Mekah, sehingga kondisi pada waktu itu tidak mencerminkan adanya proses pengembangan hukum. Sementara itu, Ali Sayis mengungkapkan bahwa penciptaan hukum atau insya al-qawanin yang bersumber hanya dari Nabi Muhammad mengacu pada Al-Quran dan Sunnah yang juga termasuk dalam syariah.
kecenderungan untuk mengasosiasikan syariah dengan undang-undang ini juga diungkapkan oleh Mahmud Shaltut yang menjelaskan bahwa selain Al-Quran dan Sunnah, syariat tersebut juga mencakup qiyas, ijma', dan hukum-hukum yang diambil melalui ijtihad. Syariat itu memberikan pedoman kepada manusia mengenai hubungan mereka dengan Allah, antar sesama manusia, antar muslim dan non-muslim, serta hubungan dalam keluarga. Kemudian selanjutnya sumber syariah Islam. Sumber syariah Islam terdapat 2 sumber syariah yang dimaknai sebagai hukum ilahi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut umat muslim, Al-Quran adalah kalimat Allah yang tidak bisa diubah. Sebagian besar prinsip-prinsip nilai moral dalam Al-Quran yang harus diikuti oleh umat Islam masih bersifat ijmali, hanya 80 ayat Al-Quran yang mengandung konsep hukum. As-Sunnah adalah cara hidup dan teladan Nabi Muhammad SAW. Keberadaan As-Sunnah sangat penting sebagai sumber syariah, seperti yang ditegaskan oleh beberapa ayat dari Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. As-Sunnah terutama terdapat dalam hadis atau narasi yang mencakup ucapan Nabi Muhammad SAW serta tindakan dan ketidakhadirannya sebagai bentuk persetujuannya. Walaupun hanya terdapat satu Al-Quran, terdapat kumpulan berbagai hadis yang disusun dengan sistem kompilasi yang paling terpercaya atau sahih antara tahun 850 sampai 915 Masehi. 6 diakui oleh Sunni sebagai kumpulan yang disusun oleh Muhammad Al-Bukhari, Muslim bin Al-Hajjaj, Abu Daud, Tirmizi, Al-Nasai, dan Ibnu Majah menurut urutan periode. Koleksi Al-Bukhari dan Muslim dianggap yang paling sahih. Masing-masing berisi antara 7.000 hingga 12.000 hadis. Meskipun banyak diantaranya merupakan pengulangan. Hadis telah dinilai berdasarkan keasliannya, umumnya dengan menentukan keadalahan, yaitu kemampuan dan kredibilitas perawi yang menyusunnya. Bagi Syiah, As-Sunnah juga berasal dari 12 imam. Selanjutnya yaitu perbedaan fikih dan syariah. Kalau syariah itu norma ilahi bersifat universal dan global, sedangkan fikih itu interpretasi hukum oleh manusia. Fikih ini berkembang dalam dalam aliran Sunni ada mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Sedangkan dalam aliran Syiah yaitu Ja'fari. Fikih ini bisa berbeda sesuai konteks zaman dan tempat. Selanjutnya pelaksanaan syariah di berbagai negara. Beberapa negara yang menerapkan syariah secara penuh yaitu misalnya Arab Saudi dan Iran. Kemudian beberapa negara yang mengintegrasikan syariah dalam sistem nasional, misalnya Indonesia, Malaysia, dan Pakistan. Kemudian negara sekuler yang membatasi syariah pada hukum keluarga, misalnya Turki. Saya akan menjelaskan bagian B, yaitu konsep fikih. Fikih dalam bahasa Arab yaitu fiqh adalah hukum dalam Islam, merupakan pengembangan dari kode etika atau syariah dalam Al-Quran. Juga berhubungan dengan kepatuhan dalam beribadah, etika, serta norma-norma sosial dalam Islam. Dan ada beberapa definisi dari para ulama, Khaldun, dari Imam Al-Midi, dan seterusnya. Kemudian perkembangan fikih. Perkembangan fikih juga bisa melalui sejarah yang panjang. Perkembangan fikih juga memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan syariah dan tujuan fikih. Syariah yaitu mewujudkan kemaslahatan, sedangkan tujuan fikih adalah dan menerapkan hukum dalam kehidupan yang nyata. Hukum fikih juga terdapat 2, yaitu ruang fikih ibadah dan ruang fikih muamalah. Hukum fikih ibadah yaitu seperti ubudiyah, dan muamalat itu seperti sosial dan ekonomi. Kategori-kategori hukum dalam fikih: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Dan fikih juga memiliki ketentuan hukum, sebab, penghalang, sah dan azimah, ada, qodha, dan i'adah. Banyak bidang-bidang hukum Islam dalam fikih juga. Hukum ekonomi, hukum politik, hukum pernikahan, hukum perdana, dan peradaban, teknologi, hukum kesehatan dan kebersihan, kemudian hukum militer. Fikih tidak hanya ibadah, mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia.
Selanjutnya untuk pembahasan tentang pembentukan hukum Islam, saya persilahkan kepada pemateri ketiga yaitu Saudara Raffi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Pembentukan hukum Islam. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yakni hukmu, jamak ahkam, jamaknya ahkam.